kita datang. Runtuhkan tembok yang menghimpit, lawan balik saat semua sulit. Dengan darah dan keringat kita datang. Bergerak, bergerak, perubahan. Kita tuntut kebebasan. Dengan semangat yang tak padam, kita akan menang. Runtuhkan tembok yang menghimpit, lawan balik saat semua sulit. Dengan darah dan keringat kita datang. Bergerak, bergerak, perubahan. Kita tuntut kebebasan. Dengan semangat yang tak padam, kita akan menang. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bang Romeo, Asia Ipal, dan Regi, Bang Regi Pakualam atas apresiasinya, di mana kami dari calon independen dalam akun 02 yang adalah petugas rakyat, di mana saya mayor di Jakarta mendukung kami, yang menunjukkan bahwa begitu banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersamaan dalam perjuangan, di mana kami hadir untuk memperjuangkan hak-hak dasar dari rakyat yang selama ini dirasakan tidak diperlakukan adil oleh sistem yang ada. Maka dari itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak, dan saya mengajak kepada kita semua, seluruh warga Jakarta, untuk tampil ke depan. Mari kita sama-sama membela kebenaran. Hal ini bukan diperuntukkan untuk saya, tetapi semua ini saya persembahkan untuk memperjuangkan hak-hak dari rakyat yang selama ini selalu per 5 tahun mereka mengeluh akan hal-hal yang mereka rasakan, di mana mereka merasakan selalu setiap 5 tahun ada janji-janji manis, kemudian 2-3 bulan kemudian hilang bagaikan diterpa angin tanpa bekas, seolah-olah yang menjanjikan tidak pernah merasa bersalah dan akan datang lagi 5 tahun kemudian menjanjikan hal-hal yang manis, tetapi akibatnya yang dirasakan adalah kepahitan yang bukan sementara, tetapi semakin lama semakin membuat rakyat terpuruk. Apalagi dengan kondisi pandemi yang lalu telah berdampak buruk terhadap perekonomian bukan saja di Jakarta tetapi seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada semua warga yang masih berpikir untuk memilih atau menimbang-nimbang, mari kita bersatu untuk memperjuangkan hak-hak keluarga kita. Tidak perlu berpikir mendukung saya, tetapi berpikirlah bahwa bapak-bapak, saudara-saudara saya sedang memperjuangkan hak-hak keluarganya, karena ini menyangkut keselamatan jiwa kita bersama. Pandemi telah membuat dampak yang luar biasa, terjadinya inflasi di negara ini tanpa disadari. Setelah saya analisa dan saya pelajari bahwa itu adalah merupakan agenda asing yang ingin menguasai kita. Suatu negara itu harus melindungi warganya dari intervensi asing, bukan sebaliknya. Asing dipersilakan dengan menggunakan aparat-aparat atau instrumen-instrumen yang ada di dalam negeri kita untuk mengintimidasi rakyatnya. Saya hadir bersama kawan-kawan untuk bangkit bersama membela rakyat Jakarta, yang kami harapkan ini akan menjadi percontohan untuk setiap provinsi di Indonesia. Setiap pemimpin bangkit untuk membela rakyatnya demi keselamatan jiwa keluarganya. Ke depan waspada, akan ada lagi pandemi berikutnya, dan anggaran sudah diturunkan untuk 40 negara termasuk Indonesia. Saya berharap kita waspada terhadap hal tersebut, karena janji-janji yang akan disampaikan manakala pandemi dijalankan kembali, dan bukan kami yang terpilih, maka saya hanya mau berpesan
jangan menyesal, karena sesal kemudian tidak berarti, tidak berguna, dan tangis demi tangis yang akan kita saksikan di negeri ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal untuk programnya sendiri, ada kan yang cocok untuk komunitas seperti SMD dan juga komunitas-komunitas di luar lainnya untuk khususnya di Jakarta? Saya rasa untuk program seperti yang saya sampaikan, apalah artinya program yang muluk-muluk ketika keadaan kedaulatan bangsa ini tercabik-cabik hanya dengan kedok atau isu kesehatan. Karena isu kesehatan ini hanyalah kedok, padahal ini adalah agenda politik global yang ingin memiskinkan kelas ekonomi menengah menuju kepada kemiskinan. Kita sudah lihat contohnya, Sintex saja sudah bangkrut dan 50.000 karyawan sekarang sudah di PHK. Apa yang akan terjadi? Ini merupakan lampu kuning, bahkan sudah orang hampir merah. Kalau kita tidak segera mengantisipasi, maka apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Prabowo tahun 2012 bahwa Indonesia tahun 2030 akan hilang, hanya tersisa namanya. Dan hal tersebut juga sudah saya pelajari dan itu sama demikian, karena mereka mempunyai agenda 21, agenda 2021, di mana mereka mencanangkan agenda program Sustainable Development Goal, di mana ada 17 program, di mana program-program tersebut sedang menggiring supaya rakyat menjadi budak total. Karena saat ini program terakhir adalah program total control atau control population, di mana setiap pergerakan manusia dan juga jumlah penduduk akan dikontrol lewat program digitalisasi. Kita lihat bersama, Kominfo sudah berubah namanya jadi Komdigi. Artinya era digitalisasi akan dimulai untuk mengontrol setiap pergerakan manusia, bahkan jumlah manusia di dunia akan dikontrol. Saya mengencourage kita semua untuk aware terhadap persoalan ini. Jangan dianggap sepele. Ingat, Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Mari kita bersatu untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Kita mulai dari Jakarta. Kenapa demikian? Karena dana atau uang beredar di Jakarta sekitar 65%, sehingga tanpa persatuan maka kehancuran bangsa sudah di depan mata. Terima kasih. Semoga pemahaman ini bisa membangkitkan semangat kita dan mari kita bersatu bangkitkan jiwa-jiwa patriot pembela bangsa.